Jangan memanggil ya Rasulullah. Rasul sudah meninggal. Rasulullah itu manusia biasa, sama seperti kita. Tidak bisa menolong kita apa-apa, bahkan beliau tidak bisa mendengarkan kita. Beliau sudah mati katanya. Bahwa jika saya menyebut-nyebut Nabi Muhammad, saya musyrik dan hati saya sakit, terasa ditusuk hati saya. Saya tidak menerima Rasul saya dikatakan telah mati, baginda ada dan bersama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang saat berada di Masjid Nabawi, terlebih pada saat berada di Raudhah atau di makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saya sharingkan di sini bisa bermanfaat buat para calon jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umrah. Bagi sebagian jamaah, mungkin sebagian besar jamaah, kenangan yang paling membekas di tanah suci itu mungkin di Masjidil Haram atau di depan Ka'bah. Tapi bagi saya, kenangan yang paling membekas, kenangan yang paling ngangenin itu justru adalah di Masjid Nabawi. Ya mungkin akan berbeda-beda ya pada setiap orang, tapi itulah yang saya alami dan saya ingin berbagi cerita di sini bahwa kenapa begitu membekas Nabawi dan segala suasana yang ada, karena Nabawi memberikan rasa adem yang luar biasa. Nabawi itu tenang, Nabawi itu sejuk, dan Nabawi itu memberikan satu energi menenteramkan. Itu yang mungkin tidak didapati Masjidil Haram. Jadi suasananya berbeda. Yang lebih berharga adalah bagaimana kita saat itu saya bisa merasakan kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabawi adalah Masjid Nabi, Nabawi adalah juga menjadi bagian daripada rumah Nabi. Di dalamnya ada Raudhah, kemudian ada makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi para pecintanya, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ada. Beliau memang benar-benar ada. Saat kita berdoa, di saat kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sahabat. Itu benar-benar merasakan bahwa kita sedang mengucapkan salam pada baginda di depan kita. Saat itu, saat berdoa, saat berbicara, saat kita mengungkapkan kerinduan, memang kita merasakan baginda ada dan bersama kita. Baginda mendengarkan kita
Baginda juga seolah-olah menyambut kita. Saya bahkan punya pengalaman pada saat itu. Saya memimpin doa muhasabah bersama teman-teman jamaah lain. Saya lantunkan doa. Salah satu bunyi doa saya adalah bahwa kami merindukan baginda Rasulullah SAW. Berulang kali kami mengatakan, ya Rasulullah, bahwa kami datang, bahwa kami merindukan, bahwa kami ingin mendapatkan syafaat. Dan kami bicara dengan bahasa kami kepada baginda. Selepas doa, saya didatangi oleh seorang wanita yang berniqab. Saat itu beliau berbicara pada saya dengan menggunakan bahasa Inggris. Intinya beliau mengagumi saya dengan doa-doanya. Beliau menyimak doa saya. Ada satu hal yang beliau kritik dari saya, yaitu beliau mengatakan jangan menggunakan kalimat ya Rasulullah, jangan memanggil ya Rasulullah, karena katanya Rasul sudah meninggal. Katanya Rasulullah itu manusia biasa. Rasulullah itu sama seperti kita. Beliau sudah meninggal. Dan beliau tidak bisa menolong kita apa-apa, bahkan beliau tidak bisa mendengarkan kita. Beliau sudah mati katanya. Saya hanya terdiam dan hati saya sakit. Serasa ditusuk hati saya mendengar kata-kata itu. Bukan saya tidak menerima, ditegur atau disalahkan, tapi saya tidak menerima. Kalau Rasul saya dikatakan telah mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaupun benar Nabi Muhammad adalah seorang manusia, tapi bagi saya beliau tidak mati. Beda, tidak bisa disamakan kematian beliau dengan kematian kita manusia dosa. Para kekasih Allah itu tidak meninggal, mereka hidup, hanya kita tidak bisa melihatnya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril
saya belum bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, saya belum bisa. Tapi saya tidak terima kalau saya harus menganggap Rasulullah kekasih Allah, manusia termulia. Tak ada gambaran yang bisa menggambarkan beliau, betapa mulianya, betapa agung. Bahkan alam semesta ini diciptakan karena ada nur dari nurnya Muhammad. Tidak diciptakan alam raya ini jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad. Tidak ada kita yang saat ini jika tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada yang akan selamat jika tidak ada yang memberikan petunjuk melalui Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin saya harus menganggap beliau mati dan tidak ada? Bagaimana mungkin saya harus menganggap Nabi Muhammad sama dengan yang lainnya? Tidak bisa. Bagi saya berbicara kepada baginda Nabi dan saya yakini beliau mendengar. Bukan hanya mendengar, beliau menjawab. Saya bisa merasakan itu. Tapi saat itu memang bukan waktunya untuk berdebat. Saya juga menghormati tempat yang mulia itu. Saya menghormati baginda yang mungkin menyaksikan. Saya hanya membela dalam hati saya bahwa apa yang saya lakukan tidak salah. Saya hanya bilang oke. Terima kasih atas nasihatnya. Terima kasih atas perhatian. Beliau mengatakan bahwa jika saya menyebut-nyebut Nabi Muhammad, saya musyrik. Jika saya menggunakan doa dengan ya Rasulullah, saya musyrik. Padahal saya tahu saya tidak meminta kepada Nabi Muhammad. Saya hanya mengatakan rindu, rasa cinta saya kepada baginda. Persamakan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang saya pinta adalah Allah dan orang yang mencintai Rasulullah. Insya Allah dia tahu bagaimana menempatkan Allah dalam hatinya. Akhirnya saya hanya punya satu kesimpulan, bahwa memang tidak semua orang bisa merasakan. Yakinilah beliau memeluk kita, menyambut kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jangan bertingkah mempermalukan diri sendiri di hadapannya. Jangan macam-macam karena kita berhadapan dengan orang yang paling mulia.